Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Pemirsa TVmu, kami kembali hadir di hadapan Anda dengan menyajikan sejumlah informasi cerdas dan mencerahkan. Kali ini kami akan menyajikan informasi terkait deklarasi cawapres oleh calon Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Bersama saya Ihsan Marsha, marilah kita ikuti berita dan analisa selengkapnya. Pemirsa, calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo, resmi mendeklarasikan Yusuf Kala sebagai calon wakil presiden yang akan mendampinginya dalam pertarungan menghadapi Pilpres 9 Juli mendatang. Beberapa pekan terakhir, ranah publik diramaikan dengan pertanyaan-pertanyaan seputar sosok cawapres yang akan diusung Partai PDI Perjuangan untuk mendampingi Joko Widodo sebagai calon presiden. Akhirnya, calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo resmi mendeklarasikan calon wakil presidennya, yaitu Yusuf Kala, di Gedung Juang, Menteng, Jakarta. Deklarasi yang dipadati ratusan simpatisan serta relawan pendukung Jokowi ini juga dihadiri oleh masing-masing pengurus dan kader partai peserta koalisi yang tergabung dalam poros koalisi PDIP dengan 3 mitra koalisi lainnya, yakni Partai Nasional Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hati Nurani Rakyat. Dalam pidato yang disampaikan, Joko Widodo menegaskan bahwa deklarasi cawapres ini merupakan hasil pertimbangan dari Ketua Umum Partai PDIP Megawati Soekarno Putri bersama Ketua Partai Mitra Koalisi yang akhirnya memutuskan untuk mengusung Yusuf Kala sebagai calon wakil presiden. PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hanura, dan khususnya juga pertimbangan dari Ibu Megawati Soekarno Putri, calon wakil presiden yang akan mendampingi saya adalah Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kala. Yusuf Kala juga menyampaikan ucapan terima kasihnya atas amanah yang diterimanya, serta menegaskan kesiapannya untuk mendampingi Joko Widodo. Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih atas amanah yang baru tadi diberikan kepada saya. Dan saya ingin nyatakan dengan sepenuh hati saya siap untuk mendampingi Bapak Widodo sebagai calon wakil presiden. Prosesi politik memenangkan kursi presiden dan wakil presiden tinggal selangkah lagi. Dengan telah resmi mendeklarasikan pasangan capres dan cawapresnya, Partai PDIP beserta mitra koalisinya telah siap menghadapi pertarungan menuju Pilpres 9 Juli mendatang. Ihsan Marsha dan Mas Agung Rahmantio memberitakan dari Jakarta. Selang beberapa jam pasca deklarasi cawapres oleh Joko Widodo, calon Presiden Prabowo Subianto juga mendeklarasikan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa sebagai cawapres yang akan mendampinginya dalam Pilpres mendatang. Setelah calon presiden dari Partai PDI Perjuangan Joko Widodo mendeklarasikan cawapresnya Yusuf Kala, calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto juga telah mendeklarasikan cawapresnya yang berasal dari Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa. Deklarasi cawapres Prabowo Subianto ini digelar di Rumah Polonia, Jatinegara, Jakarta Timur. Dihadiri oleh sejumlah petinggi partai politik peserta pemilu yang diantaranya hadir Wakil Ketua Umum PAN Rajat Wibowo, Presiden PKS Anies Mata, dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Surya Dharma Ali, yang secara resmi telah mendeklarasikan untuk berkoalisi bersama Gerindra. Dalam deklarasi ini juga hadir Ketua Umum Partai Bulan Bintang MS Ka'ban dan pimpinan Partai Golkar diantaranya Idrus Marham dan Syarif Cipcip Sutarjo. Hadirnya beberapa petinggi partai PBB dan Golkar ini merupakan dukungan resmi dalam koalisi yang mengusung Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa sebagai pasangan capres dan cawapres dalam pertarungan Pilpres 9 Juli mendatang.
Prabowo Subianto dalam deklarasinya menegaskan kesiapannya bersama Hatta Rajasa untuk memimpin tanah air sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2014 hingga 2019. Dan hari ini dengan penuh rasa tanggung jawab, saya dan Pak Hatta Rajasa menyatakan menerima kepercayaan dan amanah yang diberikan kepada partai-partai pendukung, dan insya Allah kami akan pertaruhkan segala tenaga, upaya, pikiran, bahkan jiwa dan raga kami. Masing-masing poros koalisi peserta pemilu antara poros PDIP dan poros Gerindra telah resmi mendeklarasikan capres dan cawapresnya. Artinya kedua poros koalisi besar ini siap bertarung memperebutkan kursi kepresidenan pada Pilpres 9 Juli mendatang. Ihsan Marsha dan Mas Agung memberitakan dari Jakarta. Setelah lama menjadi teka-teki tentang siapa yang menjadi cawapres pendamping Jokowi, akhirnya Jokowi bersama 4 partai pengusung, yakni PDI Perjuangan, Nasional Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Hati Nurani Rakyat, sepakat memilih Yusuf Kala sebagai calon wakil presiden untuk Jokowi. Diputuskannya Yusuf Kala sebagai calon wakil presiden mendampingi Jokowi sudah direstui oleh semua pimpinan partai politik pendukung, yakni PDI Perjuangan, Nasdem, PKB, dan Hanura. Dalam pidato dukungan terhadap Jokowi, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto sangat mendukung keputusan Jokowi untuk berpasangan dengan Yusuf Kala. Artinya begini, yang satu, kalau presiden ini kan ya, humble, sederhana, jujur. Yang satu mantan partner saya yang sudah paham betul gitu, karena itu saya kira pilihan terbaik dan insyaallah mendapatkan juga. Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berpendapat, meskipun pekerjaan berat dalam memimpin bangsa ke depan, pasangan Jokowi dan Yusuf Kala merupakan kombinasi kepemimpinan yang tepat untuk bangsa. Masa depan kita dalam masalah-masalah perbuatan yang tidak terpuji. Itu harapan kita bersama, dan kita juga mengharapkan agar positioning pemerintah dalam hal ini tetap merupakan pemerintah yang milik kita semuanya, menjaga stabilitas, menjaga semangat daripada masyarakat agar peran dan partisipasi masyarakat itu tetap tinggi dan pemerintah berada di atas semuanya. Dengan diusungnya Jokowi dan Yusuf Kala tersebut menjadi babak baru persaingan politik untuk menduduki kursi RI 1. Mengingat Jokowi harus bersaing dengan Prabowo Hatta yang didukung 6 partai dan menguasai 51% kursi parlemen. Fatriadi dan Riri Anggono memberitakan dari Jakarta. Pasangan capres dan cawapres Jokowi, Yusuf Kala, menjadi yang pertama mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum. Kantor Komisi Pemilihan Umum pun langsung ramai didatangi pendukung pasangan ini dan juga oleh awak media. Pasca deklarasi pasangan capres dan cawapres yang digelar di Gedung Juang, Jokowi dan JK menyambangi kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan di Tengku Umar, Jakarta Pusat untuk santap siang. Dalam kesempatan tersebut, Yusuf Kala mengungkapkan kesiapannya dalam membantu tugas-tugas kenegaraan apabila terpilih. Saya pertama ingin menyampaikan terima kasih kepada Ibu Bapak sekalian atas kepercayaan untuk mendampingi Pak Jokowi. Tugas Wakil Presiden dan tugas Cawapres tentu sesuai konstitusi membantu untuk melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. Seusai makan siang, pasangan capres dan cawapres tersebut bergegas meninggalkan kediaman Megawati. Dengan menggunakan sepeda dan diiringi ribuan massa simpatisan, Jokowi dan Yusuf Kala menuju kantor KPU untuk mendaftarkan diri sebagai capres dan cawapres. Kedatangan pasangan Jokowi dan Yusuf Kala ke kantor KPU disambut oleh anggota KPU, pendukung Jokowi, dan juga awak media.
Pasangan ini menjadi pasangan pertama yang mendaftarkan diri ke KPU. Setelah menyerahkan berkas ke KPU, pasangan ini menggelar jumpa wartawan di gedung KPU, didampingi oleh Puan Maharani, Cahyokumolo, serta perwakilan partai koalisi seperti Nasdem, PKB, dan Hanura. Kedua pasangan ini menjelaskan di hadapan semua awak media. Fatriadi dan Arina Nurohmah memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam berita dan analisa. Deklarasi dukungan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS terhadap Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden sudah resmi digelar di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, Simatupang, Jakarta. Berikut liputannya untuk Anda. Dukungan yang diberikan PBB, Golkar, dan PKS menambah daftar koalisi setelah sebelumnya Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Amanat Nasional yang memberikan dukungannya untuk mengusung calon Presiden Prabowo Subianto dari Partai Gerindra. Dalam acara kesepakatan dukungan yang digelar di DPD PKS, antara PKS dan Partai Gerindra saling buka rahasia di masa lalunya. Tetapi, buka-bukaan rahasia itu rupanya berbuntut dengan penandatanganan kesepakatan koalisi. Meskipun PKS dan Gerindra punya masa lalu yang kurang baik, tetapi tidak menyurutkan dukungan untuk mengusung Prabowo sebagai capres. Hal itu telah dikatakan Anies Mata selaku Presiden PKS. Menurutnya, meskipun nama calon wakil presiden Hatta Rajasa sudah muncul untuk mendampingi Prabowo Subianto, tetapi PKS sudah mempunyai 3 nama untuk cawapres yang sudah diajukan ke Gerindra. Jadi kita mengajukan 3 nama sebagai cawapresnya, dan ini sepenuhnya kita serahkan kepada Pak Prabowo sebagai capresnya, dan tentu saja ini akan dibahas nanti di dalam peserta koalisi secara bersama. Apapun nanti keputusan yang akan diambil oleh Pak Prabowo, semua partai koalisi mesti legowo menerima keputusan itu. Dukungan yang diberikan PKS akan memperkuat koalisi yang sudah ada. Bahkan dukungan itu menurutnya kehormatan besar buat Partai Gerindra yang akan membuat kekuatan besar secara menyeluruh. Hal itu demi mewakili kepentingan rakyat, serta mengamankan kedaulatan rakyat Indonesia menjadi bangsa yang mandiri dan produktif. Dan ini merupakan kesepakatan antara Partai Gerindra dan PKS. Ya, insya Allah dukungannya akan memperkuat kita, ya. Jadi ini kehormatan besar bagi saya dan bagi Gerindra. Kita ingin membuat suatu kekuatan yang besar, yang menyeluruh, yang mewakili kepentingan rakyat. Kita ingin mengamankan masa depan bangsa dan rakyat Indonesia, kedaulatan bangsa Indonesia, kedaulatan rakyat Indonesia. Saat ini, hanya PKPI yang tidak lolos ke parlemen yang belum berkoalisi untuk memberikan dukungannya kepada salah satu capres maupun cawapresnya. Deddy Muhsoni memberitakan dari Jakarta. Panasnya dinamika politik menghadapi pemilu presiden ditanggapi dingin oleh Partai Golongan Karya. Hal ini nampak pada saat partai tersebut menggelar rapat pimpinan nasional atau Rapimnas di Jakarta Convention Center yang berlangsung ramai dan meriah. Untuk membahas arah koalisi dan sikap partai dalam menghadapi pemilihan presiden mendatang, Partai Golkar menggelar rapat pimpinan nasional di Jakarta Convention Center pada Minggu pagi. Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham mengatakan, dari hasil komunikasi politik yang dilakukan oleh Abu Rizal Bakri selaku Ketua Umum Partai Golkar, terdapat 3 opsi poros yang diajukan dalam Rapimnas, yaitu poros PDI Perjuangan yang mengusung Jokowi, poros Gerindra yang mengusung Prabowo, dan poros baru antara Golkar dengan Partai Demokrat.
Abu Rizal Bakri selaku Ketua Umum menyerahkan ketiga opsi tersebut untuk dibahas dalam Rapimnas bersama-sama. Ketua Umum menyerahkan sepenuhnya kepada Rapimnas untuk dapat dibahas secara mendalam, dan tentu dengan pertimbangan-pertimbangan, kalkulasi politik dan lain-lain sebagainya. Tapi yang pasti kecenderungan yang ada adalah bahwa kemanapun Partai Golkar berkoalisi, yang kita inginkan adalah koalisi bersama dengan Golkar adalah memenangkan pemilihan Presiden 9 Juli 2014 yang akan datang. Salah satu hasil dari Rapimnas tersebut adalah memberikan mandat sepenuhnya pada Abu Rizal Bakri sebagai Ketua Umum untuk mempertimbangkan kebijakan politik dan pasangan koalisi. Usai ditutupnya Rapimnas, ARB dikabarkan langsung menyampaikan hasil Rapimnas ke Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Sepertinya, poros baru yang dikabarkan dengan Partai Demokrat tidak akan terwujud dengan langsung merapatnya ARB ke kediaman Megawati. Tim TVMU memberitakan dari Jakarta. Setelah mengundurkan diri dari Menteri Koordinator Perekonomian untuk mengikuti pemilihan presiden, Hatta Rajasa menyerahkan tugasnya kepada menteri yang baru, yaitu Chairul Tanjung. Serah terima jabatan itu dilakukan di Gedung Sawala Kementerian Perekonomian. Berikut liputannya untuk Anda. Hatta Rajasa menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian di Pemerintahan Indonesia Bersatu Jilid 2 sejak Oktober 2009 yang lalu. Namun, masa jabatan yang tinggal 5 bulan itu ditinggalkannya demi mengikuti kiprahnya sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi Prabowo Subianto. Kini, waktu yang tinggal 5 bulan itu digantikan oleh Chairul Tanjung sebagai Menteri Koordinator Perekonomian yang baru. Usai melakukan sumpah jabatan di Istana Negara yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, Hatta dan Chairul Tanjung langsung menuju kantor Menko di Jalan Lapangan Banteng, Jakarta. Menurut Hatta Rajasa, menteri yang baru sangat tepat, sebab dirinya di saat menjabat sebagai Menko sering melakukan kerjasama di bidang perekonomian dan dipastikan kehadiran Chairul Tanjung sebagai Menko akan cepat beradaptasi di lingkungannya. Pak Chairul Tanjung menggantikan saya ditunjuk oleh Bapak Presiden karena selama ini kan kami bersama-sama juga dalam perekonomian, beliau sebagai Ketua Komite Ekonomi Nasional dan tentu tidak perlu banyak menyesuaikan kembali karena waktu sangat singkat dan sudah bisa langsung jalan. Harapan saya tentu dia sukses. Dengan waktu yang tinggal 5 bulan ke depan, Chairul Tanjung sebagai Menteri Koordinator Perekonomian yang baru sangat optimis bisa melakukan tugasnya dengan baik. Dia mengaku sebelumnya belum pernah menjadi pejabat negara seperti sekarang ini. Gedung Kementerian Perekonomian memiliki sejarah tersendiri bagi dirinya, sebab dahulu merupakan gedung Kementerian Keuangan pada Orde Baru yang diakuinya sering bertandang untuk mendampingi Menteri Keuangan kala itu. Jadi sesuatu yang tidak pernah terbayangkan dalam hidup saya jadi pejabat negara, hari ini saya berdiri memulai tugas saya menjadi seorang pejabat negara. Gedung ini mempunyai sejarah yang panjang untuk saya, karena gedung ini dulu adalah gedung Kementerian Keuangan, dan pada era Pak Harto dulu salah satu menteri adalah Bapak Arif Muhammad, dan saya kebetulan adalah salah satu orang yang sangat dekat dengan beliau. Meski sisa waktu jabatan sebagai Menko hanya sebentar, Chairul Tanjung mengikhlaskan diri untuk menyelesaikan pekerjaan yang ditinggal oleh Hatta Rajasa. Dedi Muksoni memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita dan analisa. Muhammadiyah tengah mempersiapkan secara matang kegiatan Tanwir kedua yang akan dilangsungkan 23-25 Mei mendatang.
Persiapan tersebut meliputi penempatan tuan rumah sidang Tanwir kali ini, yaitu di Samarinda, Kalimantan Timur. Seperti apa sambutan dari pejabat setempat terkait akan diselenggarakannya Tanwir kedua Muhammadiyah? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Tanwir Muhammadiyah 2014 digelar di Samarinda, Kalimantan Timur. Salah satu upaya agar Tanwir yang diselenggarakan beberapa hari lagi dapat berjalan lancar, Muhammadiyah telah melaksanakan rapat koordinasi dengan pemerintah Kalimantan Timur khususnya. Bagi Muhammadiyah, Tanwir merupakan permusyawaratan terbesar kedua setelah Muktamar. Perhelatan ini dihadiri ratusan pimpinan pusat dan wilayah, majelis, serta organisasi otonom di bawah Persyarikatan Muhammadiyah. Menyambut Tanwir kedua Muhammadiyah di Samarinda, Wakil Gubernur Kalimantan Timur berharap agar Tanwir mampu mempererat ukhuwah Islamiyah antar masyarakat Muslim di Kalimantan khususnya dan Indonesia pada umumnya. Ya, tentu atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sangat menyambut baik dan tentu memberikan dukungan dalam rangka pelaksanaan Tanwir yang diposisikan di Kalimantan Timur. Dan ini suatu hal kehormatan dan penghargaan yang sangat positif dalam rangka lebih meningkatkan ukhuwah Islamiyah, hablum minannas di antara kita sesama masyarakat Muslim di Kalimantan Timur dan Indonesia pada umumnya. Ya, tentu selaku pemerintah sangat mengharapkan bahwa dengan Tanwir itu akan semakin meningkatkan peranan Muhammadiyah dalam rangka pembangunan di Kalimantan Timur untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan masyarakat. Dan itu tentunya adalah tujuan yang hakiki yang benar-benar tentu diharapkan peranan semua umat dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Sambutan positif juga disampaikan oleh organisasi Islam lainnya, Nahdlatul Ulama atau NU. Ketua Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur, Muhammad Rashid, menghimbau agar Tanwir mampu memberikan solusi pencerahan di berbagai bidang. Pertama, selaku Ketua NU Kalimantan Timur, saya ingin mengucapkan selamat atas penyelenggaraan Tanwir Muhammadiyah di Ibu Kota Provinsi Kaltim ini. Tentu saya sangat berharap bahwa Tanwir Muhammadiyah yang dilaksanakan di Samarinda itu bisa memberikan berbagai macam solusi keumatan, juga masalah sosial, dan juga masukan-masukan atau rekomendasi yang bisa diambil oleh kebijakan pemerintah. Masalah keumatan kita lihat misalnya adalah masalah pengembangan dakwah dan pendidikan keagamaan. Kemudian masalah sosial kebangsaan, kita masih melakukan bahwa masalah moralitas itu menjadi masalah yang sangat penting. Karena itu salah satu yang saya harapkan di dalam masalah ini, dalam Tanwir Muhammadiyah mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat khususnya umat Islam, supaya nanti di dalam event-event yang strategis seperti akan datang nanti ada pemilihan presiden dan sebagainya, itu kita mengedepankan moralitas. Karena kalau tidak, maka demokrasi kita yang begitu penting itu tidak bisa mencerminkan penyelenggaraan yang demokrasi secara substansif, tetapi lebih berkembang dalam bentuk pragmatis transaksional. Nah, ini baru bisa kita atasi kalau semua pemilih, termasuk nanti memilih presiden, itu nanti bisa mengedepankan moralitas. Jadi ini realitas yang kita lihat di dalam pemilihan legislatif yang lewat. Dan itu bagi saya secara pribadi
satu kondisi yang tidak menggembirakan. Hal senada juga disampaikan oleh perwakilan Ansor Kalimantan Timur. Gagasan cemerlang terutama yang berkaitan langsung untuk mengembalikan nilai luhur keagamaan dan kehidupan berbangsa menjadi poin penting yang diharapkan terrealisasi setelah diadakan Tanwir. Nah, kita menyambut baik diselenggarakannya Tanwir Muhammadiyah yang diselenggarakan di Samarinda, Kalimantan Timur. Harapan kita dengan penyelenggaraan Tanwir Muhammadiyah ini muncul rumusan-rumusan strategis, gagasan-gagasan cemerlang dari penyelenggaraan ini, terutama kaitannya dengan bagaimana kita kembali kepada nilai-nilai luhur kita sebagai sebuah bangsa. Muhammadiyah sebagai sebuah jamiah diniyah, organisasi keagamaan dan organisasi sosial kemasyarakatan. Kita berharap kekuatan sosial kemasyarakatan seperti Muhammadiyah hendaknya menjadi pelopor gerakan bangsa untuk kembali kepada nilai-nilai luhur. Nilai-nilai luhur keagamaan, nilai-nilai luhur dalam konteks kita, dalam konteks kehidupan kebangsaan kita. Karena Indonesia ini dari dulunya memiliki spirit nilai-nilai luhur itu. Nah, oleh karenanya menurut saya Muhammadiyah harus menjadi kekuatan penting mendorong perubahan ke depan yang tetap berangkat dari nilai-nilai luhur kita sebagai bangsa yang beragama, bangsa yang beradab. Tanwir Muhammadiyah akan membahas masalah-masalah penting terkait organisasi dan jalannya gerakan. Semoga pencapaian aksi nyata Muhammadiyah dapat terwujud melalui Tanwir kali ini, mampu memberikan solusi agar moralitas bangsa tetap terjaga menuju Indonesia yang berkemajuan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan berita dan analisa hanya di TVMU. Bersama saya Isa Marsha dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri dan terima kasih atas perhatiannya. Salam pencerahan. Nasruminallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.